Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, kita kali ini kembali melanjutkan The Darkest Hour series Book of Buhul. Mohon maaf juga sebelumnya cerita ini terpause cukup lama ya, berhenti cukup lama. Kemarin seminggu cerita ini nggak berlanjut, tapi ada ganti konten yang konten cerita-cerita horor pendek bareng anak-anak Freeport, bareng teman-teman Freeport. Sekarang kita lanjutin lagi The Darkest Hour series yang Book of Buhul, sebuah cerita dari Mas YP Widatama, Mas Yuda. Terima kasih Mas Yuda sudah berbagi kisah Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih juga buat yang selalu mendengarkan, selalu mengikuti podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Sekarang ini kita masuk di part ke berapa ya? Part ke 5 ya, part ke 5. Tapi kalau dari bentuk tulisan dari Mas YP Widatama, kita masuk di chapter yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke cerita, buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe dulu sekarang. Nyalakan lonceng notifikasi, kasih like, ketik komentar. Begitu juga yang mendengarkan di Spotify. Jangan lupa follow, jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Terima kasih semuanya. Langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Book of Buhul, chapter 5. Dalam kegelapan. Batavia, ibu kota Nusantara. Nastiti Devi Namira. Devi membiarkan air membasuh dirinya dengan sempurna. Di bawah guyuran air dari shower mewah di kamar mandinya, Devi menyembunyikan tangisnya. Devi yang hampir mencapai umur 35 tahun merasa tidak sepantasnya dia menangis. Tapi apalah kemampuannya untuk menahan rasa sakit yang menyiksa di dalam hati. Meski di bawah guyuran air, suara isak tangisnya tak juga mampu dibuyarkan oleh suara gemericik air yang berjatuhan. Dirinya tengah merasa amat sangat ternodai. Hidup bersama suaminya selama bertahun-tahun. Ini kali pertama baginya merasakan rasa seperti ini. Dia merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Dia ingin menggosok kulitnya hingga terkelupas. Dia ingin menggaruk punggungnya hingga tergores. Dia ingin menarik isi perutnya keluar demi menarik apa yang telah masuk ke dalam badannya. Devi terus menangis dalam guyuran air itu. Kejadian selama 3 minggu terakhir terus membebani pikirannya. Sudah hampir 8 bulan lamanya dia mengambil pekerjaan Dito, suaminya, sebagai pemimpin perusahaan. Mengambil keputusan-keputusan penting, menelan pahitnya penolakan calon klien, menuruti permintaan khusus klien, dan terlalu banyak lagi pekerjaan yang harus dilaksanakan olehnya. Sayangnya, sang suami yang dibantunya malah kini berubah. Perubahan besar yang sama sekali tidak pernah diduga oleh Devi. Suami yang dulu ingin sekali bertemu dengannya, kini memilih menghabiskan waktu di lokasi proyek terbesar yang pernah dikerjakannya. Suami yang dulu dengan lembut memperlakukannya, kini dingin dan kasar terhadapnya. Suami yang dulu begitu tenang suaranya, kini menjadi parau dan tajam, seperti dentingan batang-batang besi yang berkarat.
Sudah 3 minggu terakhir, Dito hanya menghabiskan 5 malam di rumah. Lebih sedikit dari 3 minggu sebelumnya. Setiap kali dia datang, Dito langsung menghabiskan waktu dari maghrib hingga menjelang waktu tidur di dalam kamar mandi. Saat Devi tiba di rumah, Dito tetap enggan keluar dari kamar mandinya, memaksakan Devi menggunakan kamar mandi lain. Devi heran, namun geraman Dito membuat Devi menciut. Terkadang terdengar Dito terbatuk, bahkan seperti sedang memuntahkan sesuatu. Devi yang mencoba menegur saat Dito terdengar kesakitan. Devi malah diteriaki dengan begitu keras. Devi tak kuasa untuk melawan. Dia yang tahu kondisi proyek yang kian hari kian dipenuhi masalah, tidak mampu melawan dan tidak ingin menambah beban pikiran Dito. Saat Devi sudah lelah menunggu dan mulai tertidur lelap, barulah Dito menghampirinya. Perlahan Dito bergerak menuju tempat tidurnya, menyelimuti dirinya dengan selimut tebal. Dito beringsut menuju Devi, tepatnya dari sisi punggung Devi. Devi merasakan di punggungnya, Dito menempelkan wajahnya, melengguh kelelahan, terkadang seperti menangis menahan sakit. Di sela-sela tidur dalam pelukan Dito, Devi kadang mendengar Dito seperti memohon-mohon maaf kepadanya. Memohon maaf, dia tidak bisa hadir di sisi Devi seperti sebelumnya. Devi ingin berbalik dan memeluk balik suaminya. Namun cengkraman kuat Dito menahannya, membuat Devi terkunci dalam posisinya. Suaminya yang terasa seperti sedang kesulitan dan kesusahan, malah berlaku kasar dan keras. Sayangnya, Dito yang dirasanya berubah di kala malam, malah tambah semakin berubah di penghujung malam. Di saat Devi hampir terbangun dari tidurnya, di jadwal rutinnya untuk melaksanakan sholat tahajud, Dito juga terbangun. Namun Dito bukan bangun untuk menemani Devi menunaikan sholat tahajud. Dito malah menarik lepas semua baju yang dikenakan Devi. Devi ingin berbalik, ingin menyambut ajakan Dito untuk melepaskan kerinduannya. Sayangnya, tangan Dito kasar menahannya, membuatnya diam terpaku. Dito kemudian menggerayangi istrinya dengan semangat yang dirasa Devi terlalu aneh, terlalu berlebihan. Itu adalah hal yang sangat aneh bagi Devi. 10 tahun bersama. Ini bukan kebiasaan Dito. Dito berubah. Rasa yang dirasakannya bukan seperti yang dulu. Ada rasa kasar, cengkraman yang aneh pada Devi. Kadang menarik rambut, mendorong kepala Devi dengan keras. Devi tak mampu berbuat apapun. Interaksi itu hanya searah. Devi hanya bisa menangis, hanya bisa menahan semua itu. Hampir semua kejadian itu menguras semua tenaga Devi. Tiada pelukan, tiada belayan, tiada kecupan. Dito pergi setelah melakukan hal itu. Dia melenggu kesakitan, terbatuk, dan mendengar memuntahkan isi perutnya. Saat matahari belum juga menunjukkan cahaya pertamanya di pagi hari, Dito sudah meninggalkan kamar, meneriaki Pardi untuk segera bersiap. Dia berjalan cepat mengenakan jaket tebalnya dan memasuki mobil. Dia kembali menuju ke tempat proyek terbesarnya berlangsung. Namun, bukan untuk bekerja, tapi untuk mengurung dirinya di dalam trailer khusus yang disediakan untuk dia. Devi yang seharusnya telah terbangun saat matahari sudah begitu tinggi. Namun jangankan untuk bangun, dirinya masih terkulai lemas di tempat tidurnya. Dengan tenaga yang tersisa, dia menelpon Asri untuk membantunya. Asri datang dengan terburu-buru. Suara Devi yang lemah membuatnya khawatir. Ditambah teriakan Dito di pagi hari begitu mencekam bagi semua pembantu di rumah itu. Ibu sakit?
Tanya Asri, seraya membantu Devi berdiri. Devi menggeleng dan menunjuk ke kamar mandi. Hanya dengan selimut yang menutupi tubuhnya, Asri dengan hati-hati menuntun Devi. Devi terlihat begitu murung di mata Asri. Bahkan terlihat garis-garis hitam di bawah mata Devi mulai terbentuk, membawa kesan murung di wajah jelita itu. "Bu, kok kamar mandinya jadi begini? Bau banget. Bapak sakit juga, Bu. Bau muntahannya pekat gini, Bu," komentar Asri, saking tidak tertahannya bau itu. Devi terperanjat baru menyadari bau tersebut. Bau muntahan itu memang begitu pekat, bersumber dari wastafel di toilet. Aduh, kayaknya gitu deh, Sri. Nanti kayaknya sebelum kamu bersihkan dulu ya. Saya mau berendam, ujar Devi lemah, bergerak menuju bathtub. Asri meninggalkan kamar mandi Devi dan memanggil kedua rekan kerjanya. Kemudian ketiganya mulai membersihkan kamar tersebut. Hal memilukan itu berulang setiap kali Dito memilih untuk pulang. Dia pulang malam hari, langsung masuk ke kamar mandinya, keluar kala istrinya hampir tidur. Lalu dia lagi-lagi melakukan semua itu. Semuanya terjadi secara berulang. Semakin hari Devi merasakan tenaga Dito semakin besar. Aneh. Hingga tiba malam sebelum kini Devi terisak di kamar mandinya. Dito yang tenggelam dalam nafsunya menggigit bahu Devi begitu dalam hingga Devi kesakitan. Namun tangan Dito mencengkram dari belakang, membuat Devi tak mampu berbuat apapun. Pasrah, tidak sadarkan diri. Kala tersadar seperti sebelumnya, Devi tak menemukan suaminya dan hanya menemukan bercak darah di sekitar tempat tidurnya. Bahunya terasa begitu sakit. Saat disentuhnya, warna merah darah membekas di jemarinya. Devi terus menangis di bawah guyuran shower itu. Hingga kerasnya ketukan di pintu kamarnya membuatnya tersadar. Seperti biasa, ketiga pembantunya sudah berjaga di depan kamar, menanti perintah membersihkan kamar yang kini mulai menjadi kebiasaan. Setiap kali Dito pulang, di kamar mandinya akan muncul bau menyengat. Meskipun bau itu hilang, ketika ketiga pembantunya segera bekerja sama untuk membersihkan kamar mandi tersebut. Kamar mandi itu bersih, tak ada noda-noda yang mencolok. Namun bau menyengat darah dan bau muntah selalu tercium. Ketiga pembantu rumah tangga itu terpaksa membersihkan seluruh kamar mandi itu. Devi mengenakan handuk besarnya, lalu melangkah keluar dari kamar mandi menuju tempat tidurnya, kemudian menyuruh ketiga pembantunya masuk. Devi diam, terduduk di tempat tidurnya yang empuk. Belum lama ketiganya masuk ke kamar mandi, Asri sudah bergegas keluar menghampiri Devi. "Bu, Ibu, ada darah, Bu, ada darah," Asri berujar dengan panik. Devi pun kembali bangkit dan memasuki kamar mandi bersama Asri. Betapa terkejutnya Devi kala melihat warna merah memenuhi toiletnya. Warnanya begitu pekat. Tidak ada bagian di sisi dalam toilet itu yang tidak ternodai oleh darah. "Bu, ini bukan darah Ibu kan?" Asri bertanya khawatir. Devi hanya menggeleng, tak mampu berkata-kata. Masih tercekat oleh pemandangan di hadapannya. Mas Dito," ujarnya lirih. Bapak kenapa tuh, Bu? Darah sebanyak ini loh, Bu." Kini malah Nunu yang bertanya. Devi balik melirik ketiga pembantunya. "Tadi kalian lihat Bapak, dia gimana?" Takut-takut si Welas menjawab. "Bapak kayak biasa, Bu, teriak-teriak manggil Mas Pardi, terus berangkat. Saya nggak sempat nyapa Bapak, tapi kelihatan Bapak pipinya kurus sekarang, Bu." Devi kian tercekat mendengarnya. Suaminya yang berubah sikapnya dan tak pernah bisa dilihatnya langsung,
Kini malah dilaporkan kepadanya bahwa fisiknya juga berubah. Bapak kalau pulang dan pergi selalu pakai jaket tebal sekarang, Bu. Asri menambahkan. Devi kini berpikir cepat di otaknya. Apakah Dito sakit, tapi gak mau ngasih tahu? Apakah dia jaga dirinya selama berada di area konstruksi? Apakah dia terlalu memaksakan diri? Berbagai pertanyaan muncul di kepalanya. Devi segera berbalik, mencari smartphone-nya dan menelpon seseorang. Asri dan kedua rekannya diam di sana. Bingung harus berkomentar apa lagi. Nunu kemudian berbisik pelan. Kok ibu ndak pernah nyadar yo? Atau nyium bau-bau di kamar mandi ini? Padahal kita masuk aja, udah ndak karuan baunya. Asri malah tercekat mendengarnya. Welas hanya mengangkat bahu dan meraih semprotan air. Welas tak mau ambil pusing dan memilih segera membersihkan darah tersebut. Namun sedikit kedua kawannya tahu, ada hal yang mengganjal di pikiran Welas. Devi kini berada di depan kolam renang di rumahnya. Dia menelpon seseorang yang selalu berada di proyek terbesar perusahaan suaminya. Namun bukan Dito yang dihubunginya. Halo, Pak Suwandi. Ini saya, Devi, Pak. Ucapnya setelah memberi salam saat telepon itu diangkat. Oh iya, Bu Devi. Aduh, pas bener teleponnya. Pak Dito baru aja datang. Mau saya serahkan ke Bapak, Bu? Tanya Pak Suwandi, mengira Dito meninggalkan telepon hingga istrinya memilih menelpon Pak Suwandi. Enggak Pak, enggak. Saya mau nanya ke Bapak aja. Suami saya kalau di tempat proyek di mana ya Pak? Apa dia sakit, lemes, apa maksain diri? Devi malah menodong Pak Suwandi dengan tanya. Di ujung telepon lainnya, Pak Suwandi malah menghela nafas. Dia melangkah menjauhi trailer khusus untuk Dito. Dari sana, Pak Suwandi menceritakan banyak hal tentang Dito. Pak Suwandi adalah salah seorang karyawan yang paling lama bekerja dengan Dito. Bisa dibilang dia juga yang paling setia mendampingi Dito dalam melaksanakan proyek. Wajahnya dihiasi kumis dan jenggot tebal yang mulai memutih. Badan gempalnya tak menyurutkan untuk bergerak ke sana kemari mengawasi proyek. Sayangnya, kini di proyek terbesar perusahaannya bekerja, dia merasakan beban pekerjaan yang jauh lebih besar dibanding semua proyek yang dihadapinya. Pak Dito sudah lama tidak muncul di area konstruksi, Bu. Ucapan pembuka yang membuat Devi tercekat diam. Sesaat sempat terbesit di benak Devi. Dito tidak sampai ke lokasi proyek dan malah menuju tempat lain. Maksud saya Pak Dito itu datang, Bu. Tapi hanya untuk masuk ke trailernya. Terus tidak pernah keluar lagi. Lampu trailernya saja mati. Tidak pernah menyala. Kami hanya mengantarkan makanan ke depan trailernya saja, Bu. Tapi ya hanya sedikit yang dimakan. Bahkan seperempat bagian pun tidak termakan. Tapi karena Bapak adalah pimpinan perusahaan, kami tidak banyak bertanya. Sebelumnya, Bapak hanya enggan ditemui. Meskipun masalah di area proyek begitu banyak. Terus Bapak itu jadi enggan berkomentar. Dan lebih banyak meminta saya atau rekan saya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Pak Suwandi bercerita sembari berteduh. Sedangkan Devi kini malah menahan kepalanya yang terasa begitu berat dengan tangannya. Terus Bu, akhir-akhir ini malah semakin menjadi-jadi. Bapak itu akan kesal, marah, dan memaki jika kami melaporkan adanya masalah dan meminta keputusannya. Tak hanya kami, Bu. Orang yang mengantar makanan pun dimaki sama dia. Bahkan kami hanya titipkan ke Pardi saja. Dia pun seharian hanya istirahat, berteduh, sambil bermain dengan smartphone-nya. Mungkin dia lelah menunggu Bapak. Pak Suwandi melanjutkan sambil menghisap rokok. Devi ingin mengungkapkan sebuah tanya, namun terhenti karena merasa Pak Suwandi masih ingin menceritakan sesuatu. Proyek sudah 6 pekan ini mengalami keterlambatan progres. 6 bulan
Kami mengejar progres dan melebihi target. Sekarang kondisinya berbalik, Bu. Sulit sekali untuk kami mencapai target. Kami mengalami berbagai masalah, lebih dari biasanya. Berbagai alat yang mati, mogok hampir bersamaan, material yang rusak waktu baru datang dan mau dipakai, pekerja yang hampir kecelakaan, dan sudah mengalami kecelakaan kerja. Itu bertambah, Bu, jumlahnya. Sampai di titik saya merasa perlu menghentikan jalannya proyek untuk sementara, agar kita bisa memeriksa berbagai hal yang menghalangi kita untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Devi benar-benar kaget mendengar penjelasan dari Pak Suwandi. Semua proyek selain proyek terbesar ini berjalan dengan lancar. Tetapi ternyata kini proyek terbesar itu malah mengalami banyak masalah. Bu Devi, Ibu mungkin akan lebih kaget mendengar hal berikutnya. Selama saya bekerja di perusahaan Bapak, tidak pernah saya melihat ini. Di proyek perusahaan lain banyak. Pak Suwandi menahan ucapannya, menanti respon dari Devi. Namun Devi tidak juga merespon. Dia berdiam, bersiap mendengar kelanjutan cerita dari Pak Suwandi. Bu Devi, saya tuh melihat sosok-sosok putih berdiri melayang mengawasi proyek. Di puncak gedung, di pojok-pojok area proyek, kadang bahkan di atas alat-alat berat dan di ujung kren. Saya khawatir, Bu, mereka ini membawa keburukan terhadap proyek ini. Dan tentu saja pekerja, Bu, di proyek ini. Sayangnya tidak hanya saya yang melihat setan-setan itu, Bu. Beberapa pekerja lapangan mulai membicarakan penampakan-penampakan itu. Ada yang berkata keramat, angker, kurang sajen, bahkan ada yang bilang ini makhluk kiriman. Pak Suwandi menghela nafas panjang, teringat perasaan ngeri sewaktu memandangi sosok putih dengan wajah mengerikan yang mengawasi proyek di mana dirinya bekerja saat ini. Sekarang nggak ada lembur malam, Pak? Tanya Devi dengan perasaan bercampur aduk. Saya paksakan ada, Bu, demi mengejar progres dari proyek ini. Akhirnya saya meminta tidak ada yang bekerja sendirian dan selalu berhati-hati dalam bekerja. Sejauh ini belum ada informasi terkait kecelakaan yang disebabkan oleh sosok-sosok tersebut, Bu. Jelas Pak Suwandi menjawab pertanyaan Devi yang terdengar kebingungan. Bu Devi, kalau boleh saya bertanya, apa yang terjadi dengan Bapak? Apa yang terjadi dengan perusahaan? Apa yang terjadi dengan proyek ini, Bu? Rentetan tanya Pak Suwandi membuat Devi semakin kebingungan. Hari ini semua beban seperti menghantamnya bertubi-tubi, tak menyisakan ruang baginya untuk bernafas. Pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan, dari yang masuk di nalar sampai yang tak dapat diterima nalar. Tubuhnya terasa menegang, seakan menandakan bahwa masalah ini tidak hanya mengerang pikirannya, tetapi juga fisiknya. Aku yakin banget, pasti itu penyebabnya. Asri berujar dengan semangatnya, meyakini perkataannya. Iya kamu yakin, tapi apa buktinya? Ketemu Bapak aja ndak pernah kan kita? Welas ogah-ogahan menanggapi Asri. Namanya santet itu yang ndak bisa dibuktikan, Lalas. Tanya tuh ke si Nunu, pasti dia juga sama pendapatnya. Asri menyergah. Di hati dia berniat segera melaporkan ke Devi perihal perubahan kondisi di rumah ini. Ada kekhawatiran yang mendalam pada dirinya untuk Devi. Lah terus mau gimana? Kamu mau lapor ke ibu kalau tidak ada buktinya, hah? Welas meraih cemilan dan memunggungi Asri. Nuk, ayo, temani aku yuk, kita bilang ke ibu sekarang. Sayangnya, Nunu yang diajak Asri malah diam saja tak menjawab. Kok Pardi makin kesini makin gagah ya? Mau enak pasti jadi pacarnya. Tiba-tiba Nunu malah berkata di luar topik pembicaraan, serta merta sebuah citakan menimpa kepalanya.
Oh, malah ngelamunin si Pardi. Ayo, temenin aku. Asri segera menarik tangan Nunu untuk bangkit dari tempat tidur. Meski ogah-ogahan, Nunu menurut. Karena Nunu juga punya sesuatu untuk disampaikan kepada Devi. Bu, Nunu lihat bayangan hitam dan sosok putih di rumah, Bu. Sering sekali seperti melayang dan mengintai kita semua. Saya kerja sama ibu kan sudah lama, tapi tidak pernah loh Bu ada kejadian kayak gini. Nunu menjelaskan sambil tertunduk. Khawatir ucapannya malah menyinggung Devi yang terlihat kini sedang risau. Inje Bu, Asri juga bingung. Bau di kamar ibu sama bapak itu sangat menyengat. Tapi ibu itu seperti tidak pernah nyium bau itu, Bu. Kini Asri menambahkan, sama sembari tertunduk. Wah, kenapa laporan kalian sama Pak Suwandi sama sih? Aku sama Mas Dito kenapa ini? Hah? Devi menopang kepalanya yang terasa berat dengan tangannya. Tangisnya seperti akan pecah lagi. Bendungan perasaannya seperti akan jebol untuk kesekian kalinya. Devi pun terpaksa menarik kesimpulan bahwa dirinya dan suaminya mendapatkan serangan santet. Ilmu hitam atau sihir yang menyerang tanpa bentuk. Laporan ketiga orang itu membuat dirinya semakin khawatir dengan semua yang terjadi. Sikap aneh suaminya, kondisi proyek, dan kondisi rumahnya. Semua menumpuk dan dipaparkan bergantian. Di dalam rumah, jauh dari pandangan ketiga orang yang sedang berbicara di depan kolam renang. Welas kebingungan mencari kemana kedua teman kerjanya itu. Dari lantai 2 dilihatnya pintu kamar Devi terbuka. Maka dia bergerak ke sana. Dia meniti tangga perlahan. Hawa dingin, angin menemaninya melangkah. Begitu tiba di depan kamar, baru disadarinya bahwa kamar itu gelap, tanpa lampu yang menyala. Welas kebingungan, mengingat Devi selalu menutup pintu jika dia keluar dari kamarnya. Welas memegang gagang pintu dan mengintip ke dalam. Di sana, matanya menatap sesuatu yang amat sangat dia sesali. Welas menyesali keinginan untuk mengintip. Karena di sana, di dalam kamar Devi, ada sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh Welas. Chapter 5 Book of Buhul, The Darkest Hour series by YP Widatama berakhir sampai di sini. Itu dia tadi chapter 5 dari Book of Buhul, sebuah cerita dari Mas YP Widatama. Kita akhiri dulu di chapter 5 ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan di chapter 6 besok. Ya besok lah kalau bisa ya, atau enggak minggu depan mungkin bakal lanjut. Enggak deh, pasti minggu ini untuk chapter 6 nya bakal aku upload lanjutannya. Akhir dari chapter 3 kalau dalam bentuk tulisan dari Mas YP Widatama. Sekali terima kasih untuk Mas YP sudah berbagi kisah Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih buat kalian yang selalu mendengarkan. Terima kasih, jangan lupa subscribe YouTube-nya, follow Spotify. Terima kasih semuanya. Aku Arga pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.